peran Indonesia dalam perdamaian dunia ada dua. Satu, hubungan internasional. Dua, organisasi internasional. Hubungan internasional yaitu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional. A. Menciptakan hidup berdampingan secara damai. B. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi. C. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. D. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. E. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah-tengah bangsa lain. Faktor-faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional yaitu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, kesannya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Politik bebas aktif. Politik bebas ialah bangsa Indonesia dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional terletak dari ikatan antara blok barat dan blok timur. Politik aktif ialah Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia. Yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia ada 7. 1. Menjadi anggota PBB. 2. Memperaksarai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. 3. Salah satu pendiri gerakan non-blok. 4. Mengirim pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. 5. Salah satu pendiri ASEAN. 6. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. 7. Aktif dalam beberapa organisasi internasional. Organisasi internasional, organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. 1. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para anggota. 2. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, ILO, dan FAO. 3. Prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. 4. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirim pasukan Garuda untuk mengembangkan misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. 5. Di Komisi Hukum Internasional atau ILC, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun. Hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara penting ASEAN, di antaranya KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. C. KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober tahun 2003. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok ada 6. 1. GNP didirikan pada tanggal 1 September 1961. 2. Indonesia adalah salah satu negara pendiri GNP. 3. GNP mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. 4. Faktor utama keikutsertaan Indonesia bergabung dalam GNP adalah adanya kesesuaian prinsip GNP dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 5. Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai Ketua GNP periode 1992 sampai 1995. 6. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional.